Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, bertemu lagi dengan Pak Badri untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang komponen dan rangkaian listrik. Materi ini adalah materi untuk kelas 6, tema 3, subtema 1. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita selalu menggunakan listrik, baik di rumah maupun di sekolah. Semua alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya disebut dengan alat elektronik. Arus listrik. Apa itu arus listrik? Ialah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tanpa perantara. Arus listrik berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian dilanjutkan disalurkan ke gardu-gardu listrik dan sampailah ke rumah-rumah kita. Lalu bisa kita gunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Anak-anakku sekalian, berikut adalah contoh alat-alat elektronik yang biasa kita lihat sehari-hari. Yang pertama, jam, kulkas, kipas angin, televisi, laptop atau komputer, blender, lampu, setrika, dan lampu senter. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan alat-alat listrik berikut. Yang pertama disebut dengan saklar. Kemudian ada stop kontak, ada juga kabel listrik, baterai, steker. Komponen listrik pada rangkaian lampu. Jadi komponen listrik pada lampu yang pertama adalah baterai sebagai sumber arus listrik. Kabel berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Saklar ialah pemutus dan penyambung arus listrik. Dan lampu yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada sebuah senter. Yang pertama, baterai sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, lampu reflektor mengumpul cahaya agar menjadi lebih terang. Yang ketiga, lempeng logam sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat adalah saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Kita lanjutkan dengan rangkaian listrik. Perhatikan penjelasan Pak Badri berikut ini. Rangkaian listrik yaitu gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sumber energi listrik sehingga memiliki fungsi tertentu. Komponen listrik terdiri atas alat elektronik, konduktor listrik, dan sumber energi listrik. Berikut jenis-jenis rangkaian listrik. Ada 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama seri, 2 paralel,
dan ketiga rangkaian listrik campuran. Berikut rangkaian lampu listrik seri. Ciri-cirinya, yang pertama disusun sejajar atau tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu dimatikan, maka semua lampu ikut mati. Dan jika salah satu lampu dinyalakan, semua lampu ikut menyala. Yang ketiga, hemat bahan tapi boros energi. Yang keempat, nyala lebih redup karena tegangan tiap lampu berbeda. Semakin mendekati negatif, maka semakin redup nyalanya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian benda-benda elektronik yang menggunakan rangkaian lampu listrik yang disusun secara seri? Ya, yang pertama lampu senter, yang kedua adalah lampu hias. Perhatikan contoh rangkaian listrik yang disusun secara seri berikut ini. Cirinya, yang pertama, lampu disusun sejajar, lebih hemat bahan karena tidak banyak membutuhkan kabel. Saat salah satu lampu dinyalakan, semua lampu ikut menyala. Sekarang kita beralih kepada pembahasan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Ciri-cirinya, tersusun secara bertingkat atau berderet atau bercabang. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Nyala lampu lebih terang karena tegangan tiap lampu relatif sama. Boros bahan tapi hemat energi. Contoh rangkaian listrik yang disusun secara paralel dapat kalian temukan pada lampu lalu lintas. Perhatikan rangkaian listrik paralel berikut. Ciri-cirinya seperti pada lampu disusun secara bertingkat atau bercabang, membutuhkan banyak kabel, sering membutuhkan banyak lampu dan saklar, lebih boros biaya tapi lebih hemat energi karena jika salah satu lampu dinyalakan, lampu lainnya padam, sehingga tidak banyak menggunakan energi listrik. Lebih hemat energi. Pembahasan yang ketiga ialah rangkaian listrik yang disusun secara campuran. Ciri-cirinya tersusun atas rangkaian seri dan paralel. Contohnya lampu di rumah kita. Perhatikan contoh rangkaian listrik campuran berikut ini. Kalian perhatikan yang berwarna merah itu adalah rangkaian lampu paralel, sementara yang berwarna ungu adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri. Pada rangkaian paralel disusun secara bertingkat atau bercabang. Pada rangkaian lampu seri, lampunya disusun secara sejajar. Contoh biasanya kalau di rumah kita itu lampu seri dipasang pada ruang tamu. Apabila satu lampu dimatikan, di ruang tamu itu lampu yang lainnya ikut mati, dan apabila di ruang tamu itu lampunya dinyalakan, lampu yang lainnya akan ikut juga mati atau padam. Sementara kalau rangkaian paralel, jika satu lampu dinyalakan, lampu yang lainnya tidak mati. Contohnya seperti pada ruang kamar mandi, ruang dapur, ataupun kamar kalian itu disusun secara paralel, sehingga pada rangkaian lampu di rumah kita itu menggunakan dua rangkaian, yaitu seri dan paralel. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.